Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 ingin mempresentasikan sistem monitoring penggunaan beban listrik rumah berbasis Arduino yang memiliki anggota saya sendiri Ahmad Ali, ada M. Haikal Restanu, dan Khairil Anam. Latar belakang. Pada saat ini penggunaan listrik di rumah banyak terjadi penelonjakan angka, di mana penelonjakan ini membuat biaya pengeluaran untuk listrik semakin membesar. Menggunakan listrik token merupakan salah satu solusi untuk menghindari lonjakan biaya listrik. Tetapi kelemahan dari token listrik juga akan cepat habis dalam waktu yang cepat, terutama dalam penggunaan elektronik dengan watt yang sangat besar seperti AC dan komputer listrik. Kedua benda itu memiliki watt yang sangat besar. Maka dari masalah di atas, kita membuat sistem monitoring penggunaan listrik rumah berbasis Arduino. Untuk masyarakat bisa mengkontrol penggunaan listrik di rumah mereka masing-masing. Di mana pada sistem ini masyarakat bisa melihat jumlah watt yang digunakan oleh setiap benda elektronik yang mereka pakai di rumah mereka. Pada sistem ini juga tidak hanya mengeluarkan angka watt yang digunakan, tetapi juga memberikan informasi nama elektronik yang digunakan tersebut. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem ini menampilkan nama dan watt pada elektronik yang digunakan. 2. Apa yang perlu masyarakat lakukan setelah menggunakan sistem ini. 3. Apakah sistem ini sangat efisien untuk mengurangi biaya listrik masyarakat? Tujuan. 1. Agar masyarakat bisa mengkontrol penggunaan listrik di rumah. 2. Agar bisa mengurangi biaya listrik yang dikeluarkan. Manfaat. 1. Masyarakat bisa menghemat listrik yang digunakan agar tidak terjadi lonjakan harga. 2. Menghemat biaya pengeluaran listrik tiap rumah. Kajian pustaka, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kita pakai sekaligus menjadi penelitian kita dengan judul Sistem Monitoring Beban Listrik Berbasis Arduino, NodeMCU, ESP 8266. Monitoring adalah pemantauan secara rutin atas terjadinya proses dan keluaran. Biasanya monitoring memberikan sebuah informasi mengenai apa yang kita pantau. Biasanya monitoring dilakukan dari waktu ke waktu dengan tujuan tertentu. Sehingga dari informasi tersebut kita bisa mengevaluasi kondisi untuk menuju tujuan hasil yang kita tuju dan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Secara umum, monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang kita inginkan dari apa yang kita lakukan. Dengan mengetahui informasi yang didapat setelah memantau, maka bisa dilakukan tindakan jika ada yang tidak benar dalam proses kegiatan pemantauan listrik. Biasanya, kebutuhan dengan kegiatan monitoring seperti biaya pengeluaran untuk listrik dan jenis elektronik apa dengan terbesar yang menggunakan listrik secara besar. Dengan demikian, kita dapat mengkontrol penggunaan tersebut. Beban listrik adalah segala sesuatu yang ditanggung oleh pembangkit listrik, atau bisa disebut segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh beban listrik adalah setrika, lampu listrik, televisi, dan kompor listrik. Pada keseluruhan sistem, total daya jumlah semua daya aktif dan reaktif yang dipakai oleh peralatan yang menggunakan energi listrik. Jadi dalam penggunaan rumah tangga, total beban listrik adalah total semua daya yang dikonsumsi oleh peralatan listrik tersebut yang aktif. Karena dalam kondisi mati, peralatan tertentu tidak menggunakan daya listrik. Beban listrik juga dikatakan sebagai hambatan atau resisten dalam ilmu listrik di mana dapat dirumuskan pada hukum Ohm. Dengan I, arus listrik dengan satuan ampere, R, hambatan listrik dengan satuan Ohm, V, tegangan listrik dengan satuan volt. Daya pada arus bolak-balik atau alternating currents ada 3 macam, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya nyata. 1. Daya aktif digunakan secara umum oleh konsumen. Daya aktif inilah yang biasanya dapat dikonversikan dalam bentuk kerja. 2. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet dari pembentukan medan magnet.
maka akan terbentuk flux magnet. 3. Daya nyata adalah penjumlahan geometris dari daya aktif dan reaktif. Daya nyata merupakan daya yang diproduksi oleh perusahaan sumber listrik untuk didistribusikan ke konsumen. P. Daya reaktif, Q. Daya reaktif, S. Daya nyata, I. Arus, V. Tegangan. Not MCU ISP8266 merupakan modul microcontroller yang didesain dengan ISP8266 di dalamnya. ISP8266 berfungsi untuk konektivitas jaringan Wi-Fi antara microcontroller itu sendiri dengan jaringan Wi-Fi. Not MCU berbasis bahasa pemrograman luar, namun dapat juga menggunakan Arduino IDE untuk pemrogramannya. Next. Lalu juga di sini ada jenis penelitian. Di jenis penelitian ini kita pakai jenis penelitian eksperimental, di mana penelitian ini kita mencoba mencari bagaimana caranya menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya lonjakan biaya pengeluaran listrik pada masyarakat. Dengan mengumpulkan beberapa informasi yang didapat dengan kasus yang terjadi di masyarakat, dan pendekatan yang kita pakai di sini adalah pendekatan kuantitatif. Lalu ada tahapan penelitian. Tahapan pertama, pemilihan peralatan software dan hardware. Pada tahapan ini, yang perlu diperhatikan yaitu apa saja perangkat software dan perangkat hardware yang akan digunakan untuk pembuatan rancang bangun alat pendeteksi beban listrik. Mulai dari power supply, LCD untuk menampilkan hasil dari pengukuran beban yang akan diukur, dengan prosesan menggunakan Not MCU ISP8266, dan yang terakhir sebagai alat input menggunakan sensor arus. Lalu ada tahapan kedua, yaitu perancangan sistem atau desain. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada saat penggabungan alat Not MCU ISP8266, mulai dari pemasangan Not MCU ESP8266 dengan microcontroller tambahan ATmega 8 sampai dengan sensor arus untuk dapat mengukur beban. Hal ini dipasang satu persatu dan kemudian dicek apakah bekerja atau tidaknya alat tersebut. Lalu ada tahapan ketiga, pembuatan program dimulai dari pemrograman Not MCU atau menyatukan Not MCU dengan laptop. Kemudian Not MCU disambungkan dengan input berupa sensor arus untuk mengukur arus. Sebelum dapat diukur, alat tersebut diprogram dengan software Arduino IDE. Lalu tahapan keempat. Nah, tahapan keempat ini adalah tambahan dari kelompok kita, di mana pada penelitian sebelumnya dia sudah menerangkan bahwa software itu juga atau penelitiannya juga masih ada kekurangan. Nah, di sini kita menambahkan sistemnya itu dengan sistem alarm, yaitu pada tahapan keempat. Nah, jadi tahapan keempat ini kami menambahkan sistem alarm pada penelitian ini, yang dinamakan sistem ini dirancang untuk mengatur batas maksimal yang dikeluarkan oleh tegangan ke sebuah buzzer. Fungsi buzzer adalah mengeluarkan bunyi atau suara jika beban listrik yang digunakan sudah mencapai batas maksimal yang sudah ditentukan. Lalu tahapan kelima atau tahapan terakhir itu adalah pengujian alat. Setelah selesai merancang dan memprogram alat Not MCU dengan sensor arus, kemudian alat tersebut diuji meliputi pengujian sensor arus dan dengan 2 buah lampu sebagai beban utama. Setelah pengukuran arus berhasil, kemudian hasil dari pengukuran akan ditampilkan di layar LCD atau keypad shield, dan untuk membuktikan hasil pengukuran dapat diukur secara otomatis yang akan ditampilkan pada aplikasi cek listrik. Nah, untuk aplikasi listrik tersebut ini, dia tuh merupakan aplikasi yang nantinya dirancang untuk Internet of Thinking atau IoT. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Aplikasi cek listrik memiliki 3 komponen utama, yaitu aplikasi, server, dan libraries. Cek listrik server berfungsi untuk menangani semua komunikasi di antara satu smartphone dan hardware. Jenis server bisa menggunakan cek listrik cloud atau server sendiri atau private. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.